Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat sahabat peta. Saat ini kita akan berbincang-bincang asik di Tangerang Satu Peta dengan salah seorang narasumber kita yang smart, humble, dan juga familiar di kalangan kita semuanya. Tema yang akan kita angkat pada saat ini adalah optimalisasi data dan informasi geospasial di OPD Dinas Lingkungan Hidup. Beliau adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Beliau adalah Bapak Dadang Basuki ST.MSI. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di bincang-bincang asik Tangerang Satu Peta pada saat ini. Kita akan mencoba untuk diskusi ya Pak. Kita akan berbincang-bincang asik tentang program Tangerang Satu Peta. Bagaimana pendapat Bapak dengan program Tangerang Satu Peta tersebut? Ya, Tangerang Satu Peta ini sangat baik begitu ya. Kami sih melihatnya dari sisi lingkungan hidup begitu ya, ketika memang bisa satu peta, kemudian seluruh aktivitas yang memang ada di Dinas Lingkungan Hidup itu bisa tersajikan dalam satu peta, dan yang paling penting adalah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu sebagai sumber informasi gitu sih. Baik Bapak, yang kami ketahui di Dinas Lingkungan Hidup itu sudah terpetakan beberapa data spasial yang bisa diakses oleh masyarakat luas, dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk para akademisi ketika mereka hendak menyusun tesis atau menyusun skripsi, mungkin juga menyusun disertasi. Mereka bisa langsung mengambil data dari maps tangerangkota.go.id tanpa harus menghubungi terlebih dahulu. Jadi itu ada sistem keterbukaan. Di antaranya sudah ada di dalam Tangerang Kota adalah bank sampah, sebaran bank sampah, kemudian sebaran TPS 3R, kemudian ada lagi sistem informasi Setimbang, Silacak, dan juga Sitepas. Yang mau kami tanyakan adalah bagaimana Dinas Lingkungan Hidup memulai membuat data spasial tersebut, Bapak? Ya, memang kita mendevelop gitu ya, membangun sistem ini dengan tujuan tadi memang untuk bisa memberikan informasi, data dan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat, sekaligus juga membantu kita untuk mengelola data yang sedemikian banyak begitu. Nah, makanya kita develop sistem ini gitu ya, kita sebut namanya green gitu ya. Jadi green ini memang sementara untuk sistem pengelolaan persampahan. Jadi kita tahu memang sampah ini memang menjadi masalah untuk kita, maka itu memang sudah menjadi kewajiban untuk kita kelola. Nah, sistem yang kita bangun berupaya untuk tadi juga interaksi dengan masyarakatnya terbangun. Contohnya tadi yang sistem informasi bank sampah, bagaimana masyarakat yang sudah terbina melalui bank sampahnya kemudian bisa menyampaikan informasi kinerja pengelolaan sampahnya. Demikian juga untuk sistem-sistem yang lain, kita memang berupaya untuk juga melibatkan masyarakat. Di samping juga menjadi kontrol untuk kita. Nah, jadi awalnya memang terutama untuk kita mengumpulkan data dalam sebuah bank begitu ya, dalam sebuah rumah, yang kemudian juga akhirnya bisa kita sebarkan, kita bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi tersebut. Luar biasa Pak. Ada salah satu lagi yang menarik Pak, Silacak. Silacak ini kan dengan menempelkan GPS tracker di masing-masing truk-truk sampah atau truk-truk pengangkut sampah dari TPS ke TPA. Otomatis dengan itu dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mudah untuk bisa memonitoring gitu pergerakan truk-truk tersebut, sehingga ketika masyarakat di salah satu lokasi
terdapat tumpukan sampah yang luar biasa, sebenarnya sudah diambil ya Pak dari petugas, namun mungkin karena faktor banjir atau mungkin karena kejadian-kejadian alam yang lainnya, sehingga pimpinan dari Dinas Lingkungan Hidup itu mudah untuk mengarahkan di mana lokasi terdekat si truk sampah yang bisa membantu dari trayek yang sebelumnya, begitu ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Apakah itu juga membantu Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan efisiensi terhadap APBD Pak? Ya betul, itu jadi memang tujuan kita adalah dengan aplikasi Silacak ini memang tracking truk pengangkut sampah armada kita lah gitu ya. Intinya adalah bahwa tugas kita, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, melakukan pelayanan kepada masyarakat gitu ya dalam pengangkutan sampah khususnya. Nah, kita harapkan dengan Silacak ini justru kita bisa monitor sudah berapa rate misalnya pengangkutan, jalurnya ada yang melenceng atau enggak, jangan-jangan belok ke tempat lain gitu ya. Itu yang kita tidak harapkan karena ya kita harus manfaatkan APBD yang sudah disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup dengan sebaik-baiknya begitu untuk melayani masyarakat. Itu jadi memang dengan adanya kita pasang GPS tracker gitu ya di masing-masing armadanya begitu ya, armada pengangkut ini juga memberikan disiplin lah ya, meningkatkan disiplin juga kepada pegawai supir gitu ya, untuk connect ya Pak ya, macam-macam gitu ya. Yang penting layani masyarakat dengan semaksimal mungkin, itu intinya. Luar biasa, berarti sangat bermanfaat sekali ya Pak ya, informasi geospasial yang sudah diterapkan di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian Pak, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengembangan Tangerang 1 Peta melalui simpul jaringan tadi Pak, melalui green yang sudah dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Pak? Ya, sebetulnya masih ada beberapa hal yang perlu kita optimalkan dari aplikasi yang ada ya, begitu ya. Green ini begitu. Misalnya kemarin sebetulnya untuk kita juga punya sistem yang kita sebut si tepas begitu ya, untuk tenaga harian lepas. Tapi kemudian karena ini memang untuk memantau tenaga harian lepas yang bertugas begitu ya, oleh BKPSDM ini memang sudah dikembangkan lebih baik lagi, sehingga memang nanti kita mencoba mendevelop perkembangan dari si tepas ini untuk bisa lebih baik lagi begitu kan. Kemudian sebetulnya sih kita juga punya punya rencana atau sebetulnya sudah ada, hanya tinggal dihidupkan kembali gitu ya. Ada aplikasi, karena kalau green ini kan arahnya adalah untuk pengolahan sampah. Sementara di Dinas Lingkungan Hidup sebetulnya kita juga punya tugas fungsi untuk pengendalian gitu, pengendalian dampak lingkungan gitu ya. Jadi bisa pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, itu juga memang menjadi bagian kita. Jadi sebetulnya kita sudah punya sistem informasi lingkungan gitu ya, SIL begitu ya. Kebetulan yang sudah muncul di Tangerang Live itu ada 3 begitu ya. Ada namanya Monikur gitu kan, monitoring kualitas udara begitu. Kemudian Monikar, monitoring kualitas air, dan satu lagi Dokuling gitu kan, itu sistem untuk dokumen lingkungan. Nah, artinya di geospasial ini tentunya kalau Dokuling gitu ya, di mana saja sih perusahaan yang sudah mempunyai dokumen lingkungan, karena dokumen lingkungan itu menjadi acuan atau standar atau referensi gitu ya, yang untuk setiap perusahaan melakukan pengelolaan lingkungan. Jadi ada lokasinya begitu ya, kemudian kewajibannya dokumennya apa saja, bisa AMDAL, KUPL maupun yang lain begitu. Nah, sementara untuk Monikar
monitoring kualitas air karena kita juga punya kegiatan rutin melakukan pemantauan air. Baik itu air sungai, kemudian anak-anak sungai, air tanah juga begitu. Nah, ini juga informasi yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Demikian juga dengan Monikur gitu ya, untuk monitoring kualitas udara. Jadi kita juga terhubung begitu dengan sistem yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi untuk monitoring kualitas udara karena setiap warga, setiap orang mempunyai hak terhadap udara yang baik dan sehat begitu ya. Jadi memang tugas pemerintah untuk memonitor itu begitu. Nah, jadi ini yang kita sebetulnya sudah terbangun. Kalau secara fisik seperti yang udara di alatnya, kemudian hasilnya dan menampilkan kepada masyarakat itu sudah dilakukan begitu ya. Nanti mungkin yang belum ketika kita masukkan ke dalam Tangerang Kota Dukun. Ya betul begitu ya. Mungkin di webnya gitu ya, kemudian di tempat yang lain. Jadi kita masih pakai videotron begitu ya, untuk bisa kita tampilkan ke masyarakat. Di kantor kita juga kita punya CC Room, ada? Ya kalau CC Room untuk yang ini nanti kita gabung untuk yang sampah. Kalau yang untuk udara kita juga punya monitor display untuk menunjukkan kualitas udara pada hari ini. Apakah sehat gitu ya atau kurang sehat dan sebagainya ya, begitu. Oh, menarik sekali Pak. Itu tadi ada sistem monitoring untuk melihat kualitas udara. Apakah sistem tersebut sudah menggambarkan di beberapa titik atau beberapa lokasi atau hanya beberapa lokasi tertentu saja Pak untuk pemantauan udaranya? Ya, sementara kita sekarang sudah ada 4 lokasi begitu ya. Memang ini masih belum bisa mewakili seluruh area atau seluruh wilayah Kota Tangerang. Mungkin ke depan alatnya sendiri ini harus kita tempatkan supaya representatif gitu ya, mewakili Kota Tangerang seluruh wilayah dan juga mewakili jenis aktivitasnya gitu ya. Ada yang kita tempatkan di pinggir jalan mungkin sangat dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas. Ada juga yang ditempatkan di area perindustrian ya, industri lah begitu ya. Mungkin itu mewakili untuk kondisi area industri gitu ya. Ada di pemukiman juga. Nah, itu memang harus nanti ke depan harapannya ini bisa dikembangkan begitu. Luar biasa, sangat menarik Pak. Jadi tadi ada Monikur, dan Dokuling yang mungkin sampai saat ini belum terintegrasi dengan geoportal kita di maptangerangkota.go.id. Maka next akan dilakukan integrasi ya Pak, biar lebih indah, biar lebih cantik, biar masyarakat lebih mudah untuk mengaksesnya. Itu akan menjadi sebuah inovasi baru bagi Dinas Lingkungan Hidup, Monikur, dan Dokuling. Ya, saya jadi ada istilah baru nih, Monikur, dan Dokuling. Terima kasih Pak Dadang. Kemudian Pak, apa harapan Dinas Lingkungan Hidup selaku produsen data spasial Kota Tangerang saat ini? Harapannya sih kita ingin data dan informasi yang kita sajikan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin oleh masyarakat, siapapun yang menggunakan. Tadi di awal sudah dibuka mungkin. Kaitan dengan mahasiswa, penelitian dan sebagainya begitu ya. Tapi juga bisa pihak-pihak lain yang memang membutuhkan gitu. Jadi harapan terbesarnya itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yang nantinya dikembangkan untuk ya pengembangan Kota Tangerang lebih baik lagi. Itu harapan terbesar. Luar biasa, sangat mulia harapannya Pak. Mudah-mudahan bisa segera tercapai ya Pak, dengan terrealisasikan dengan program Tangerang Satu Peta yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Baik Pak, menarik sekali nih perbincangan kita saat ini Pak. Satu pertanyaan lagi boleh Pak? Boleh, silakan. Tadi kan Bapak sampaikan begitu apik Dinas Lingkungan Hidup mengelola data dan informasi geospasial melalui GRIN dan juga tadi ada Dokuling, terus kemudian ada Monikur ya tuh kan. Kalau saya biasanya Monikur dikur gitu kan ya, kalau kita kan ya Monikur gitu ya Pak ya.
otomatis itu akan didukung oleh tenaga-tenaga atau dari para pegawai. Yang sekarang saya mau tanyakan, mungkin banyak yang belum begitu paham tentang apa itu spasial. Padahal sebenarnya kita setiap hari itu sudah menggunakan data dan informasi geospasial tersebut, cuma kita nggak sadar. Nah, pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengelola DG dan IG yang berada di Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana Pak itu pendapatnya dan responnya Pak? Iya, betul yang disampaikan Mbak Ivi tadi. Memang kalau kita sampaikan kepada pegawai gitu ya, yang namanya geospasial, sistem spasial dan sebagainya, kayaknya luar biasa gitu ya. Ada di atas awan begitu ya. Yang padahal sehari-hari udah dipakai ya Pak. Iya betul. Sebetulnya begitu ya. Nah, memang butuh visualisasi gitu ya akhirnya gitu. Yang sudah dibuat ini memang memberikan wawasan lebih gitu ya kepada pegawai kita, bahwa ya nggak bisa kita dengan sistem konservatif tadi. Betul. Data terkumpul jadi buku numpuk begitu ya, kemudian habislah semua di ruangan kita penuh dengan tumpukan data, gitu ya. Tapi ketika ini didigitalkan dan divisualisasikan kepada siapapun nanti yang akan menggunakan, sepertinya akan lebih rapi, lebih mudah, dicarinya juga lebih mudah gitu. Yang paling penting juga siapapun nanti yang menggunakan akan bisa memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin dibandingkan dengan tadi secara konservatif gitu ya, kita harus cari dulu ke gudang gitu dan sebagainya. Itu sih gitu kalau kita bicara sama teman-teman di dinas LH lah, pegawainya begitu. Wah, luar biasa. Berarti dayung bersambut ya Pak ya. Artinya dari pemerintah menggalakkan tentang program Tangerang 1 Peta disambut baik dan juga memang sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, kemudian didukung oleh para pegawai yang juga sangat tertarik dan konsen di data dan informasi geospasial. Sahabat Peta, diskusi asik kita pada saat ini sangatlah menarik dengan Bapak Dadang Basuki STMSI. Namun sangat disayangkan waktu kita cukup terbatas, sehingga kita mungkin akan melanjutkan di next episode dengan narasumber yang berbeda, yang lebih asik lagi. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Dadang Basuki STMSI atas keluangan waktunya, atas berkenannya Bapak hadir di acara kita saat ini. Dan kami berdua akan undur diri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam diskusi kita pada saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Ivi Nur Mukhlisatin selaku pembina acara pada saat ini undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 Peta.